Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali dalam resep ilahi kali ini. Semoga kita senantiasa dalam limpahan keberkahan, kesehatan, dan rahmat Allah Ta'ala. Bersama saya Samarsya dan tentunya bersama Dr. Sukiman Nusli. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam resep ilahi kali ini. Tentunya berbagi inspirasi, edukasi, dan juga berbagi resep dan tuntunan ilahi ya. Dalam ikhtiar keseharian kita meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual tentunya. Dan alhamdulillah pemirsa, pada resep ilahi kali ini kita akan berbicara tentang kebijakan mengatur pelaksanaan puasa di saat sakit. Artinya ada aturan-aturan ya, Dok, ya. Di saat puasa, di saat sakit tentu ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita bahas. Tentu pastinya kita akan bicara tentang tuntunan dan resep ilahi di dalamnya. Langsung saja bersama Dr. Sukiman Nusli, silakan. Pemirsa TVmu yang kami hormati, terima kasih Ihsan. Untuk topik ini kita mulai sedikit menyinggung tentang sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit. Supaya kita sepaham semuanya. Kalau kita sudah sepaham pendefinisiannya, kita bisa membuat kebijakan yang tepat. Nah, sakit adalah sensasi atau rasa yang tidak menyenangkan, bahkan bisa membuat kemampuan fisik menurun. Dan yang disebabkan oleh suatu penyakit. Nah, itu tuh sakit. Ya. Jadi sakit ini bersifat subjektif sebenarnya. Subjektif? Ya, tidak objektif. Jadi orang kalau sudah mengeluh dianggap sakit. Orang yang udah tidur-tidur saja, kemampuan menurun, indah dianggap sakit. Jadi memang itulah sensasinya atau rasa yang dikeluhkan oleh seseorang. Itu definisi dari sakit. Nah, penyebab sakit itu adalah penyakit. Nah, definisi penyakit ini objektif. Penyakit adalah kerusakan organ dan fungsinya ya yang disebabkan oleh suatu penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakit ini bisa dipilah dua kelompok besar. Satu penyebab dari luar. Nah, ini perlu kita simak. Penyebab dari luar itu biasanya yang banyak sekali itu infeksi. Jadi ini makhluk Tuhan juga yang menyerang manusia. Yang kedua trauma. Kecelakaan atau apa. Yang ketiga intoksikasi, keracunan. Nah, itu dari luar. Kalau dari dalam, nah ini berbeda lagi. Di dalam itu ada faktor genetik. Penyebab bersifat genetik itu turunan. Ya, ada juga yang dibawa dari lahir, itu disebut kongenital. Nah, yang paling banyak namanya penyebabnya berbasis degeneratif. Karena usia. Dimakan usia. Nah, penyakit dengan rasa sakit. Nah, inilah satu masalah ya yang diidap oleh seseorang. Bahkan orang yang sakit itu ada yang berat ya, terbaring lunglai tanpa daya. Gitu. Nah, yang kita bicarakan ini penyakit fisik. Ya, atau penyakit somatik. Nah, penyakit fisik dan somatik ini sangat penting kita perhatikan kalau kita berpuasa. Nah, lain penyakit psikologik atau psikis. Ya, psikologik yang disorientasi pemikiran, malah dia nggak wajib puasa. Ya. Tapi kalau orientasinya masih bagus, ya seperti stres, depresi, dia wajib puasa. Itu penyakit psikologik. Kalau penyakit sosial dan spiritual, bagaimanapun dia harus puasa. Karena puasa obat untuk dia. Betul. Iya, Iksan. Jadi ini suatu istilah kayaknya sangat bermakna ya. Ibadah puasa adalah obat untuk orang yang berpenyakit sosial dan berpenyakit spiritual. Gitu, jadi obat ya, Dok, ya? Iya. Itulah definisi kita untuk penyakit dan sakit. Nah, harus ingat Ihsan, dalam penelitian itu rata-rata 2-3 kali per tahun seseorang tuh harus sakit. Harus sakit tuh? Iya, sakit dia 2-3, baik ringan, baik berat.
Nah, menjadi sebuah keharusan. Itu seperti itu apa? hasil penelitian. Hasil penelitian. Okay. Hasil penelitian. Jadi bagaimanapun ada kalanya di bulan Ramadan kita jatuh sakit. Nah, baru dituntut yang itu. Bagaimana kita pengaturan pelaksanaan. Sedikit Ihsan kita singgung penyakit somatik tadi atau penyakit fisik yang ini yang mempengaruhi banget ibadah puasa. Nah, kalau penyakitnya di otak, itu orang sering tidak sadar. Nah, kalau itu tidak wajib puasa kan, batal puasanya. Penyakit mengenai jantung, itu kalau berat banget baru bisa mengganggu puasa. Ya, seperti penyakit jantung koroner, kalau ringan orang harus wajib puasa, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa dok ya? Ya. Juga penyakit paru. Paru juga nggak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Kecuali berat banget ya. Ya. Tapi kalau penyakit saluran makan, cerna, dan penyakit metabolik, nah ini ada catatan di sana. Ya, ini dipengaruhi banget oleh tidak makan minuman itu selama 14 jam, sangat pengaruhi. Dan penyakit lain, penyakit hati atau hepar, penyakit ginjal itu tergantung berat ringannya. Kalau berat orang kesulitan puasa, tapi kalau ringan dia bisa puasa. Bisa puasa. Nah, itulah penyakit-penyakit Ihsan yang menyebabkan orang terganggu pelaksanaan ibadah puasanya. Nah, ada yang perlu kita simak Ihsan, yaitu menilai penyakit itu kalau kita akan berpuasa. Kita klasifikasiin dok ya? Iya, dinilai. Penyakitnya Jadi siapapun nanti berpuasa harus mampu menilai sendiri, gitu. Jadi kemampuan kita berpuasa itu tergantung satu berat ringannya gejala. Nah, ini gejala ini. Gejala itu subjektif itu. Nah, kalau berat banget ya dia kesulitan berpuasa. Nah, itu. Kalau ringan masih bisa puasa. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah tipe penyakit. Tipe penyakit. Ya, ada tipe penyakit akut yang datang mendadak dalam waktu pendek, dan ada penyakit kronis penyakit yang menaun. Nah, penyakit akut ini sering orang kewalahan untuk berpuasa. Nah, kalau penyakit kronis, banyak orang masih mampu berpuasa. Itu penyakit serius yang merusak organ, atau penyakit yang perlu pengobatan intensif. Ini kesulitan orang untuk berpuasa. Nah, itu yang dua tadi yang perlu kita ingat, yaitu penyakit saluran cerna dan penyakit metabolik. Nah, ini benar-benar diatur kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya kita bisa melihat dok ya, berbicara tentang sakit di kala berpuasa, karena kita juga ketahui ada uzur syar'i untuk melaksanakan puasa atau tidak. Namun di sini kita bisa melihat ada kondisi sakit yang boleh kita tidak berpuasa, dan ada yang kondisi sakit yang boleh kita tetap untuk tidak berpuasa. Dok. Ya, nah itu San, itu kita harus bijak untuk menentukan kapan puasa kita batal, kapan kita harus puasa. Kalau harus puasa, bagaimana melaksanakan puasa, dan bagaimana melaksanakan kesisteman pengobatan. Nah, ini yang kita urai pada hari ini. Kita akan ulas. Dok, ini menarik. Dok. Kita akan ulas lagi lebih dalam tentunya usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dengan tema kita kali ini, kebijakan mengatur pelaksanaan puasa di saat sakit. Tadi kita sudah ulas dok ya, artinya kita bisa melihat ada ketentuan-ketentuan di saat kita kalau sakit nih dok. Jadi kita boleh berpuasa atau tidak berpuasa sama sekali, dan ada pengaturannya. Nah, berbicara tentang pengaturannya nih dok, seperti apa pengaturan untuk pelaksanaan puasa di saat sakit ini dok? Ya Ihsan, terima kasih. Jadi yang pertama tadi kita menilai penyakit yang kita sandang, kan begitu? Tingkat gejalanya, keparahannya, organ apa yang sakit, sudah berapa lama, tipe penyakitnya apa. Nah, infeksi akut misalkan corona, kalau masih ada bagaimana? Ya itu. Nah, menyikapi itu kita harus bijak membuat satu ketentuan bagaimana kita bersikap dan berbuat selama bulan Ramadan ini. Ada 3 aspek yang penting Ihsan. Yang pertama adalah kita harus mampu mengatur pelaksanaan ibadah puasa itu. Ini berarti sini apakah kita tidak puasa atau berpuasa. Kalau berpuasa kemungkinan gagal bisa. Nah, gitu. Nah, ini syaratnya bagaimana? Apa memang kita seenaknya? Tentu tidak. Yang kedua adalah pengaturan asupan makanan.
Asupan gizi itu harus diatur. Harus diatur, Dok, ya. Ya, kalau kita sakit, ya. Yang ketiga, pengaturan konsumsi obat. Dan juga kalau di rumah sakit, pengaturan tindakan medik. Oke. Nah, 3 itu kita atur itu. Kalau kita berpuasa ya di bulan Ramadan ini. Nah, kita mulai yang pertama, Ihsan, ya. Pengaturan pelaksanaan puasa waktu kita sakit. Yang pertama adalah setelah kita tadi menilai sesuai kemampuan kita, penyakit kita apa, gejalanya bagaimana. Kalau kita akan berpuasa, sebaiknya kita konsultasi ke ahlinya. Ke ahlinya, Dok, ya. Ya, itu ahli penyakit. Betul, betul. Ahli penyakit tentu orang yang mempelajari penyakit. Dan ini kalau zaman sekarang yang diakui itu hanya dokter. Ada juga orang tidak ahli tapi dia mengobati orang sakit. Nah, ini keliru. Ya, ini orang pintar tanda kutip, Dok. Orang pintar ya tanda. Orang pintar katanya. Yang pintar ini biasanya orang yang cerdas ya. Cerdas, Dok. Itu cerdas ya. Tapi pintar itu, ya tanda kutip. Kita konsultasi ke ahlinya, yaitu dokter muslim yang terpercaya. Kalau di buku ulama menulis itu ada kata-kata terpercaya. Ya, memang kita sulit juga mendefinisikan. Yang penting dokter muslim. Ya, dan terpercaya katanya. Amanah, Dok, ya. Ya. Berintegritas. Di situ si dokter biasanya dia menilai penyakitnya apa, organ apa yang rusak. Bagaimana pengaruhnya seandainya orang ini tidak ada asupan diet selama 13-14 jam. Baik. Itu dinilai benar. Nah, disitulah dokter menentukan Anda boleh puasa atau boleh tidak puasa. Boleh tidak berpuasa. Jadi ini amanah yang dipegang dokternya cukup berat, Ihsan. Yang menentukan ibadah orang. Bisa beribadah atau tidak. Iya, menentukan ibadah orang. Tapi bagi orang banyak yang sakit, dia wajib konsultasi. Itu ada juga dalam tuntunan Islam, agama kita, ya. Ada itu. Fahlul azzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui, harus bertanya ke ahlinya. Betul. Malah dalam hadis lebih berat itu. Kalau engkau tidak mengetahui, tanyalah ke ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Betul. Jadi konsultasi itu sebenarnya sangat penting. Karena itu bersifat ilmiah. Nah, keputusan tidak berpuasa, Ihsan, itu harus diputuskan bersama antara dokter dengan yang sakit. Nggak bisa dokter sendiri, dan juga nggak bisa orang sakit sendiri. Nah, yang terbaik itu dia sepakat, ini keputusan. Misalkan yang sakit Bapak ya. Nah, mohon maaf Bapak, bagaimana kesimpulan kita? Nah, sepakat. Tidak puasa misalnya. Nah, begitu. Nah, kedua, Ihsan, kalau dokter tidak ada bagaimana? Nah, kalau kita yang sakit, dilaksanakan puasa berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau sakit ini pernah ada dulu, kita sanggup berpuasa, laksanakan puasa. Tapi kalau dulu sudah terbukti tidak sanggup berpuasa, boleh tidak puasa. Nah, yang ketiga, kalau tidak ada pengalaman bagaimana? Nah, ini satu yang tadi, yang pertama. Nilai benar kemampuan kita untuk berpuasa. Apakah kalau kita sanggup puasa, puasa saja. Karena dalam Al-Quran juga ada, puasa itu adalah lebih baik untuk kamu, demikian. Nah, seandainya siangnya nggak sanggup, ya boleh batal puasa. Nah, gitu. Itu keputusan, kebijakan yang dibuat kalau kita sakit. Dan kita harus melaksanakan puasa. Nah, kalau tidak puasa bagaimana? Ada lagi ketentuan dalam agama kita. Ini puasanya aneh nih. Ini puasanya adalah puasa fisik. Ya. Batasan apa? Tidak jelas. Hanya tidak makan, tidak apa-apa. Itu tidak ada keinginan-keinginan. Itu 13-14 jam. Fisik. Tapi kalau tidak puasa harus diganti. Betul. Nah, menarik tidak? Iya, mengganti ini namanya qadha. Ya, ada syarat-syarat ketentuan qadha. Qadha harus setelah Ramadan usai, ya, dilakukan dengan tata cara yang sama waktu puasa Ramadan dan telah diyakini sudah sanggup puasa. Berarti penyakit sudah bisa dikontrol. Itu dilaksanakan qadha. Nah, tidak sanggup qadha gimana? Nah, itu bayar fidyah. Nah, itu adalah memberi konsumsi makanan, minuman untuk seorang miskin, kalau bisa untuk 1 hari. 1 hari. Ya. Qadha tadi, San, boleh berturut-turut harinya, boleh tidak berturut-turut.
usahakan tidak melewati Ramadan selanjutnya. Nah, itu syarat qada dengan fidyah. Artinya sebelum Ramadan berikutnya hadir, qada kita sudah terbayarkan. Sudah ada terbayar. Jadi kalau bisa kita jangan sakit Ihsan di Ramadan ini. Soalnya orang tidak puasa, Ramadan nggak ada, kita sendiri yang puasa. Betul. Kalau bisa jangan sakit kita, berdoalah kepada Allah, berusaha baik mungkin, jaga kesehatan supaya kita jangan sakit. Insyaallah. Ya. Nah, sedikit Ihsan ya. Tuntunan kayaknya orang udah tahu semua ya. Tuntunan. Dasarnya itu sudah ada. Kalau tidak salah Al-Baqarah 184 ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiquhu fidyatun ta'amin miskin. Itu artinya yang tadi itu Ihsan. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan ya, dan berat baginya puasa, ya dia harus berpuasa pada hari lain. Itu yang qada. Kalau nggak sanggup juga harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah, Dok. Aku udah pernah itu begitu. Oh, pernah, Dok ya? Udah sakit di bulan Ramadan. Benar-benar nggak sanggup berpuasa. Tapi karena saya dokter, jadi saya tidak konsultasi. Konsultasi dengan diri sendiri. Ya. Betullah dibayar, tapi tidak lama kok, hanya 2 hari. 2 hari. 2 hari. Baik, kalau di hari-hari biasa kita udah biasa pakai Senin Kamis misalnya Dok ya. Itu lancar aja Dok. Lancar aja. Baik Dok, kita akan bahas, tentu kita bicara soal asupannya nih Dok, karena ini penting dikala sakit dan kita juga berpuasa, ini menarik Dok, akan kita ulas. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita kebijakan mengatur pelaksanaan puasa di saat sakit. Dok, puasa di saat sakit, atau kita juga berbicara tentang gimana sih caranya mencegah agar kita nggak sakit di bulan puasa ini. Apakah itu bicara tadi tentang pola makan, dan kita setelah ini kan juga bicara soal asupan ya Dok. Nah, pertama nih Dok, bicara soal pencegahan ini dulu Dok. Ya, mungkin kita urai sedikit aja Ihsan ya. Baik Dok. Memang sebenarnya itu perjuangan hidup biasa itu. Karena mencegah penyakit itu sangat penting, malah nomor 1 penting. Kan ada ungkapan yang kita sebut kemarin, itu program kuratif apabila telah sakit, program preventif apabila belum sakit. Berarti pertanyaan Ihsan tadi adalah jawabnya mengaplikasikan program preventif sebaik mungkin. Nah, apa program preventif? Apa saja? Banyak banget itu. Banyak Dok ya? Banyak banget. Saya ringkas saja ya. Satu adalah bagaimana menempuh kehidupan ini dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Jangan ceroboh. Sadari dan ketahui masalah buruk apa yang mungkin terjadi, itu pertama. Yang kedua itu asupan gizi. Gizi halalan thayyiban yang seimbang. Itu harus terlaksana tiap hari. Nah, yang ketiga adalah ada program-program yang di bidang ilmu kedokteran. Banyak banget itu, terutama untuk penyakit infeksi. Ada pengaturan-pengaturannya, ada vaksinasi ya, atau imunisasi itu dilaksanakan. Itu program-program pencegahan. Nah, terus kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini ya bisa konsumsi suplemen obat-obatan. Tapi yang penting banget adalah mengatur fisiologis tubuh. Nah, ini Ihsan. Mengatur fisiologis tubuh, nomor 1 itu adalah mengatur kehidupan secara umum. Kapan kita istirahat, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita berpikir baik. Jangan sedentari yang kita ngomong kemarin, ya, malas bergerak. Nah, itu yang malas bergerak nih, harus olahraga teratur. Ada sedikit nih Ihsan, olahraga ini kenapa orang melupakan? Betul, malas juga Dok. Ya, olahraga itu sebenarnya mendinamisasi kerja organ dan fisiologis tubuh. Orang yang berolahraga itu asupan oksigennya memadai, cukup, malah bisa 2 kali lipat. Proses membuang karbon dioksida juga meningkat. Kemudian distribusi zat gizi ke seluruh organ tubuh canggih, tersuplai dengan baik. Masa kita tidak mau olahraga? Nah, olahraga syaratnya Ihsan, minimal 3 kali seminggu. Olahraga harus bersifat dinamis aerobik. Kalau dah lansia minimal setengah jam. Kalau masih muda kayak Ihsan, ini minimal 1 jam atau 1,5 jam. 1 jam atau 1,5 jam. Itu pertanyaan Ihsan tadi, ya, supaya kita sehat selama Ramadan. Betul. Ada sedikit.
Apa tuh dok? Jangan terlibat kecanduan. Nah, kecanduan yang kemarin ada kayak iya, kita bahas. itu perlu disebut itu San. Betul. Karena enggak bagus kita berpuasa. Betul dok. Ya. Oke dok, tadi kembali kita bicara soal asupan untuk kita selama puasa nih dok. Silakan dok. Ya, tentu yang pertama kita atur asupan gizi halalan thayyiban. Ini dipilah dua San. Kalau orang tidak sakit, itu gizinya gizi biasa, halal dan thayyib untuk tubuh seperti yang dikonsumsi sehari-hari. Okay. Tapi kalau dia sakit, gizinya namanya program diet. Program diet. Okay. Nah, jadi kalau sakit jantung ada diet jantung, sakit diabetes ada diet diabetes, sakit ginjal ada diet ginjal, kayak begitu. Betul. Nah, kita bicarakan yang orang normal aja ya. Nah, asupan itu sama sebenarnya dengan orang di saat tidak puasa. Okay. Bedanya hanya waktu konsumsi. Okay. Jadi kalau kita puasa, konsumsinya ya malam. Jadi kalau tidak salah pernah kita bicarakan Ihsan, mulai membatalkan puasa, ya, puasa udah habis, ya, azan sudah berbunyi, ya, kita udah konsumsi makanan minuman. Ya. Yang terbagus adalah banyak air. Yang kedua banyak glukosa. Nah, kemudian sholat maghrib, kemudian makan lagi, ya, yang banyak lauk pauknya. Nah, saya kayaknya lauk pauknya saya sudah tahu nih, banyak daging merah ya. Daging merah. Tapi daging putih lebih bagus. Lebih bagus daging putih. Nah, kemudian habis salat witir boleh lagi tambahan konsumsi. Sahur harus makan kalau bisa harus makan. Ada syaratnya itu. Tinggi protein, tinggi serat. Nah, itu supaya daya penumpuan makanan di usus itu bertahan lama. Jadi rangsangan lapar bagi anak yang sedang pertumbuhan lebih terlambat munculnya. Betul. Nah, itu aturan gizi. Aturan gizi dok ya? Ya, pengaturan gizi. Apalagi San, pengaturan konsumsi obat kali ya? Nah, itu juga dok, karena ya, kan kalau sakit, lagi sakit ya dok ya. Ini sebenarnya pengaturan konsumsi obat ya sama ya, malam juga. Di waktu-waktu tadi ya dok? Ya, kalau makan obat yang tablet, kapsul, sirup, itu namanya obat yang konsumsinya per oral, diminum, dimakan. Nah, itu jadwalnya malam, sama dengan jadwal makan tadi. Kalau obat itu 3 kali dosisnya, berbuka, habis witir, sahur. Kalau 2 berbuka, sahur. Kalau 1 dilihat kepentingannya. Kalau orang tuh sakit diabetes, ini dipikirkan ini. Kalau sakit diabetes, obat penurun gula ya jangan dikonsumsi waktu sahur. Pas berbuka dok. Waktu berbuka, karena berbuka lah kita akan mengkonsumsi makanan banyak waktu itu. Nah, itu obat-obat lain. Kalau obat-obat simptomatik, itu obat pereda gejala, itu bebas sesuai dengan kepentingan. Kalau demam tinggi, ada obat penurunan panas, antipiretik namanya kelompoknya. Kalau dengkul sakit karena rematik, ada obat anti nyeri, analgesik namanya. Gitu, itu konsumsi obat. Tapi kalau obatnya parenteral, injeksi, diimpuskan, nah ini harus advis dokter. Ini termasuk yang pengaturan medik itu ya? Ya, itu belum sampai ke sana. Ini pengaturan obat. Ya, nanti bicaranya di sana. Ada yang boleh, ada yang tidak itu. Ya, benar-benar. Ya, dilanjutkan di sana ya. Dok. Nah, tindakan medik. Nah, ini diperhatikan. Dokter juga memperhatikan kalau seseorang berpuasa, dia akan memberi tindakan medik. Seperti apa? Tindakan medik jangan membuat kewalahan orang yang sakit. Itu tidak boleh dilakukan. Ada satu yang sedikit kita sebutkan adalah itu tindakan medik pada saluran cerna atau al-jawf. Ya, al-jawf itu adalah dari tenggorok depan, itu namanya palatumole, sampai ke anus. Nah, itu dalam agama kita disebut, ya, segala sesuatu dengan sengaja dimasukkan al-jawf, puasanya bisa batal. Betul. Nah, ini kalau itu apa itu? Banyak itu. Ada selang yang dimasukkan ke lambung, berarti tidak bisa. Pemeriksaan oleh dokter jari ke bawah itu menjadi tanda tanya itu. Boleh atau tidak? Masih jadi perdebatan dok ya? Masih di perdebatan. Kemudian dokter gigi yang mau otak-atik gigi orang. Ini bagaimanapun cairan-cairan itu bisa masuk ke sini. Nah, itu pengaruhi. Tapi sebenarnya mazhab di dalam agama kita itu banyak membolehkan yang begitu. Ada satu Ihsan yang sangat perlu diperhatikan. Infus cairan. Itu kan masukkan cairan ke dalam tubuh dok ya? Harusnya tidak batal, tidak al-jawf kan?
Betul. Tapi yang dimasukkan air. Nah, itu dia. Kan bikin fit, bikin fresh. Rasa haus orang hilang karena diinfus. Itu belum ada fatwanya. Belum ada, Dok, ya? Belum ada. Namun kan juga itu ada jadi pertanyaan masyarakat, apalagi saat pandemi ya, Dok, ya. Kan pemerintah sedang menggalakkan program vaksin, Dok. Itu seperti apa, Dok? Nah, kan pada juga khawatir nih, vaksin ini kan kita disuntik, Dok. Itu akan membatalkan puasa atau tidak? Begini aja. Kalau vaksinnya itu lewat al-jawf, ada berarti yang vaksin yang diminum. Namanya anak-anak kan. Oh, berarti tidak boleh. Tidak boleh, Dok, ya. Tapi kalau vaksin suntian ke otot, itu nggak ada hubungan. Boleh. Boleh, Dok, ya. Kalau ada orang berpendapat itu batal puasanya, itu salah itu. Nggak ada itu. Ini di sini tidak al-jawf, tidak mempengaruhi, tidak ada cairan, ya, dan tidak mempengaruhi metabolisme tubuh, ya berarti boleh aja vaksin. Itu jawabnya, San. Ada orang bertanya gitu, ya, San, ya? Iya, Dok. Itu karena banyak juga perdebatan di masyarakat gitu. Iya, kita membuktikan seperti itu. Kira itu pengutaran tindakan medik, Dok, ya. Nah, kalau bicara tentang tadi terakhir nih, Dok, untuk pemirsa tentunya, dalam konteks resep ilahi, untuk apakah itu sedang sakit atau tidak sedang sakit dalam berpuasa. Silakan, Dok, pesan-pesan. Iya, Ihsan, terima kasih banyak pemirsa TV-mu yang kami hormati. Dalam menempuh kehidupan ini, kita harus bijak dan juga hati-hati. Pada kalanya kita sakit, pada hari bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita juga harus bijak membuat keputusan. Kapan kita tidak puasa, kapan kita harus berpuasa. Dia juga harus konsultasi ke ahlinya, kan demikian. Kalau kita berpuasa, kita sedang berobat juga diatur. Nah, petunjuk dokter kita dengar. Bagaimana cara konsumsi obat, bagaimana kita menempuh tindakan medik, dan bagaimana kita asupan program diet yang kita lakukan. Nah, itu diatur sebaik mungkin. Insya Allah, kalau ini tepat, kita aman menempuh ibadah puasa. Amin, insya Allah. Dan insya Allah Allah berikan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini, Dok, ya, dengan ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih, Dok, atas poin-poin yang disampaikan dan juga bicara tentang kebijakan mengatur pelaksanaan puasa di saat sakit. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Isa Marsha, segera yang bertugas, dan Dr. Syukriman Nusli undur diri. Terus saksikan resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Bila fisabilah fastabiqul khairat wa nasrun minallahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi